Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Perkenalkan, nama saya Syaidatul Mufidah Khairuriska yang akan bertugas sebagai moderator sekaligus pemateri dalam diskusi materi yang berjudul Fungsi Hadis Terhadap Al-Quran. Di sini saya juga ditemani rekan saya yang bernama Berlian Putri. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu pembukaan. Sebelum itu marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Selanjutnya, penyampaian materi yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu pengertian Al-Quran dan Hadis. Al-Quran menurut bahasa berasal dari kata qoro'a yaqra'u Quran Qur'anan qira'atan yang berarti bacaan. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab yang diriwayatkan secara mutawatir dan membacanya adalah ibadah. Definisi di atas mengisyaratkan kepada kita bahwa apa-apa yang diwahyukan oleh Allah kemudian dipahami dalam bahasa Rasulullah tidak dinamai Al-Quran. Yang kedua, alih bahasa Al-Quran ke dalam bahasa selain Arab tidak disebut Al-Quran. Yang ketiga, wahyu Allah yang diwahyukan kepada selain Nabi Muhammad seperti Taurat, Zabur, dan Injil tidak dinamakan Al-Quran. Yang keempat, kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW tetapi tidak diriwayatkan secara mutawatir tidak disebut Al-Quran. Kedua, pengertian hadis. Kata hadis atau al-hadis menurut bahasa berasal dari kata al-jadid atau sesuatu yang baru. Hal ini merupakan lawan dari kata al-qadim, yaitu sesuatu yang lama. Yang pertama, adapun menurut istilah, hadis adalah sesuatu yang berasal dari Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan maupun penetapan pengakuan. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai pengertian hadis. Di antaranya ada yang menyatakan bahwa definisi hadis sebagai berikut: segala perkataan, perbuatan, dan hal ihwal Nabi Muhammad SAW. Hal ihwal di sini diterangkan sebagai segala pemberitaan tentang Nabi Muhammad SAW seperti yang berkaitan dengan himmah, kata karakteristik, sejarah, kelahiran, dan kebiasaan-kebiasaan Rasulullah SAW. Yang selanjutnya ada fungsi hadis terhadap Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran secara umum adalah untuk menjelaskan makna kandungan Al-Quran yang sangat dalam dan global atau lil bayan, atau menjelaskan. Sebagai firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 443 yang berbunyi, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkannya. Quran Surat An-Nahl ayat 44. Namun kemudian para ulama hadis merincinya menjadi 6 fungsi hadis terhadap Al-Quran yang intinya adalah sebagai penjabaran. Dalam bahasa ilmu hadis disebut sebagai bayan. Fungsi hadis terhadap Al-Quran secara detail ada 6, yaitu yang pertama, hadis berfungsi sebagai bayan at-tafsil, yaitu penjelasan dengan memerinci kandungan ayat-ayat yang mujmal, yakni ayat-ayat yang bersifat ringkas atau singkat, sehingga maknanya kurang atau bahkan tidak jelas kecuali ada penjelasan ataupun perincian. Dengan kata lain, ungkapan ayat itu masih bersifat global yang memerlukan mubayyin. Misalnya, hadis yang di bawah ini yang berbunyi, berpuasalah karena melihat hilal dan berbuka atau berhari raya karena melihat hilal. Hadis tersebut menjelaskan tentang tata cara berpuasa Ramadan yang dimulai dan diakhiri dengan melihat hilal. Sebagai penjelasan dari keumuman ayat tentang puasa, yaitu, hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183.
Yang kedua, ada hadis berfungsi sebagai bayan at-ta'kid. Secara bahasa, bayan berarti statement atau pernyataan, tipe dan sedangkan takkid berarti penetapan atau penegasan. Maksud dari hadis atau sunnah sebagai bayan at-takkid adalah hadis atau sunnah berfungsi menetapkan atau menegaskan hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Hal ini menunjukkan bahwa masalah-masalah yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis sangat penting untuk diimani dan dijalankan oleh setiap muslim. Di antara masalah-masalah yang ada dalam Al-Quran dan disampaikan pula oleh Rasulullah di dalam hadis ialah tentang ketentuan awal puasa Ramadan. Di antaranya terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, barang siapa yang menyaksikan bulan maka berpuasalah. Hal ini ditegaskan dalam hadis yang berbunyi, jika kalian melihatnya atau melihatnya bulan, maka berpuasalah, dan jika kalian melihatnya, maka berbukalah. Namun jika bulan tertutup mendung yang menyulitkan kalian untuk melihatnya, maka sempurnakanlah sampai 30 hari. Hadis riwayat Muslim. Dengan kata lain, hadis dalam hal ini hanya mengungkapkan kembali apa yang telah dimuat dan terdapat dalam Al-Quran tanpa menambah atau menjelaskan apa yang termuat di dalam ayat-ayat tersebut. Yang ketiga, yaitu hadis berfungsi sebagai bayan al-mutlak atau bayan al-taqyid. Taqyid berarti penentu atau pembatasan. Yang dimaksud dengan bayan at-taqyid adalah bahwa hadis berfungsi menentukan mana yang dimaksud di antara 2 atau 3 perkara yang mungkin dimaksud oleh Al-Quran. Dalam Al-Quran ada banyak ayat yang terkandung bisa memiliki beberapa kemungkinan makna atau mutlak, sehingga memungkinkan para penafsir untuk mengartikannya dalam beberapa makna yang berbeda. Contohnya, hadis Nabi SAW yang memberikan penjelasan tentang batasan untuk melakukan pemotongan tangan pencuri yang di dalam Al-Quran disebutkan secara mutlak, yaitu laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mulia dan Maha Bijaksana. Quran Surat Al-Maidah. Dalam ayat di atas belum ditentukan batasan untuk memotong tangannya. Bisa jadi dipotong sampai pergelangan tangan saja atau sampai siku-siku, atau bahkan dipotong hingga pangkal lengan, karena semuanya itu termasuk dalam kategori tangan. Maka hadis Nabi SAW menjelaskan batasannya atau takkid. Rasulullah didatangi seseorang dengan membawa pencuri, maka beliau memotong tangan pencuri dari pergelangan tangan. Dari hadis Nabi tersebut kita dapat mengetahui ketetapan hukumnya secara pasti, yaitu memotong tangan pencuri dari pergelangan tangan. Hadis berfungsi sebagai bayan tasik. Bayan tasik adalah penjelasan Nabi dengan cara membatasi utama, mengkhususkan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum, sehingga tidak berlaku pada bagian-bagian tertentu yang mendapat perkecualian, misalnya hadis Nabi tentang masalah waris di kalangan para nabi. Kami para nabi tidak diwarisi sesuatu yang kami tinggalkan jadi sedekah. Hadis tersebut merupakan pengecualian dari keumuman ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang diisyaratkannya waris bagi umat Islam. Yang kelima, hadis yang berfungsi sebagai bayan tasri. Bayan tasri adalah penjelasan hadis yang berupa penetapan suatu hukum atau aturan syar'i yang tidak didapat nasnya dalam Al-Quran. Dalam hal ini, Rasulullah menetapkan suatu hukum terhadap beberapa persoalan yang muncul saat itu dengan sabdanya sendiri, tanpa berdasar pada ketentuan ayat-ayat Al-Quran. Ketetapan Rasulullah tersebut ada kalanya berdasarkan kias, ada pula yang tidak. Contoh hadis Nabi, seorang perempuan
tidak boleh dipoligami bersama bibinya dari pihak ibu atau ayahnya. Al-Quran tidak menjelaskan tentang keharaman mengawini seorang wanita bersama dengan bibinya, baik dari pihak ayah maupun ibunya. Memang dalam Al-Quran dijelaskan beberapa kerabat atau keluarga dilarang dikawini seperti ibu kandung, saudara, anak, dan sebagainya. Tetapi tidak ada larangan mempoligami seorang perempuan bersama dengan bibi-bibinya. Dalam hal ini, hadis menetapkan hukum tersendiri, sebagaimana dijelaskan di atas. Yang keenam, hadis yang berfungsi sebagai bayan nasak. Secara etimologi, nasak memiliki beberapa arti: menghapus dan menghilangkan, mengganti dan menukar, memalingkan dan merubah, menukil dan memindahkan sesuatu. Sedangkan dalam terminologi studi hadis, bayan nasak adalah penjelasan hadis yang menghapus ketentuan hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Hadis yang datang setelah Al-Quran menghapus ketentuan-ketentuan Al-Quran. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai boleh tidaknya hadis menasak Al-Quran. Maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Hadis tersebut menasak ketentuan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 180. Baik, inilah presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.